wabarakatuh. Saya Salsadia Novita, NIM 2120352, akan membacakan materi pertama. Pengertian dan jenis-jenis fasilitas pendidikan. Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang harus tersedia untuk melancarkan kegiatan pendidikan di sekolah. Sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang digunakan untuk proses pendidikan di sekolah. Menurut Suharsimi Arikunto, bahwa fasilitas atau sarana dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, fasilitas fisik dan fasilitas uang. Fasilitas fisik disebut juga dengan fasilitas material, di mana peranan untuk memudahkan dan melancarkan sesuatu usaha. Contohnya, kendaraan, alat tulis-menulis, alat komunikasi, alat penampilan dan praktik dan sebagainya. Kedua, fasilitas uang, yakni segala sesuatu yang bersifat mempermudah sesuatu kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang, contohnya penyewaan kendaraan dan berekreasi. Kemudian, manajemen fasilitas pendidikan. Menurut Sergiovanni dalam Ibrahim, manajemen merupakan proses pendayagunaan semua sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Hartati, dalam buku yang berjudul Administrasi dan Supervisi Pendidikan, administrasi sarana merupakan segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan pengadaan, pendayagunaan, dan pengelolaan sarana pendidikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Menurut rumusan tim penyusun pedoman pembakuan media pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan menurut Tatang M. Amirin, sarana pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan guru untuk memudahkan penyampaian materi pembelajaran. Sarana pendidikan itu berdasarkan fungsi dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, alat pelajaran. Kedua, alat peraga. Ketiga, media pembelajaran atau pendidikan. Ketiga, media pengajaran atau pendidikan. Sedangkan para prasarana pendidikan, contohnya ruang kelas, meja, dan kursi itu termasuk juga prasarana pendidikan. Sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febrianti dengan NIM 2120357. Selanjutnya akan menyampaikan materi kedua tentang pengertian pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan merupakan serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kebutuhan sarana dan prasarana dapat berkaitan dengan jenis spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, harga, serta sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan dilakukan sebagai bentuk realitas atas perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan untuk menunjang proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisien dengan tujuan yang diinginkan. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu yang pertama, pembelian. Pembelian merupakan cara umum yang dilakukan oleh sekolah. Pembelian adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual untuk memperoleh sarana dan prasarana yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Selanjutnya yang kedua, produksi sendiri. Produksi sendiri merupakan cara pemenuhan kebutuhan sekolah melalui pembuatan sendiri baik oleh guru, siswa, ataupun karyawan. Cara ini akan efektif jika dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya ringan seperti alat peraga, media pembelajaran, hiasan sekolah, buku-buku sekolah, dan lain-lain. Kegiatan produksi sendiri ini dapat melatih kreativitas, melatih jiwa kewirausahaan. Selanjutnya yang ketiga, penerimaan hibah. Penerimaan hibah merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan menerima pemberian sukarela dari pihak lain. Penerimaan hibah dapat berasal dari pemerintah pusat atau daerah dan pihak swasta. Selanjutnya yang keempat, penyewaan. Penyewaan adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memanfaatkan sementara barang pihak lain untuk kepentingan sekolah dan sekolah membayarnya berdasarkan perjanjian sewa menyewa. Dan selanjutnya yang kelima, peminjaman. Peminjaman adalah cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memanfaatkan barang pihak lain untuk kepentingan sekolah secara sukarela sesuai dengan perjanjian pinjam meminjam. Selanjutnya yang keenam, pendaur ulangan. Pendaur ulangan adalah cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memanfaatkan barang bekas agar dapat digunakan untuk kepentingan sekolah. Selanjutnya yang ketujuh, penukaran. Penukaran adalah cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara menukarkan barang yang dimiliki sekolah dengan barang yang dimiliki sekolah lain. Sementara itu, sarana dan prasarana sekolah yang ditukarkan haruslah sarana dan prasarana yang sudah tidak bermanfaat lagi bagi sekolah. Selanjutnya yang kedelapan, rehabilitasi atau rekondisi. Rekondisi atau perbaikan adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang telah mengalami kerusakan. Perbaikan dapat dilakukan melalui pergantian bagian-bagian yang rusak sehingga sarana dan prasarana yang rusak dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya. Dan sekian, terima kasih. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Rahmi Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rahmi Putri, NIM 2120353. Izinkan saya sebagai pemateri untuk memaparkan materi tentang pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu bentuk pelayanan pendidikan bagi peserta didik adalah melalui pendayagunaan sarana dan prasarana yang tepat dalam meningkatkan mutu yang berkelanjutan dapat diterapkan sebagai penunjang mutu pendidikan Islam. Program pendidikan hendaknya serasi dengan tingkat perkembangan subjek peserta didik. Adanya sarana dan prasarana menjadi bahan pertimbangan dalam upaya mengembangkan suatu program pendidikan yang relevan, efisien, dan efektif. Jika program pendidikan mengabaikan sarana dan prasarana, maka kemungkinan besar program tersebut tidak berdaya guna atau tidak produktivitas. Fasilitas pendidikan, peralatan dan perlengkapan hendaknya dijadikan sebagai masukan yang berdaya guna untuk keperluan pengembangan dan pelaksanaan program pendidikan. Pendayagunaan sarana dan prasarana yang baik, efektif, dan efisien dapat mempengaruhi tingkat mutu proses pendidikan. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan merupakan agenda yang diberikan penekanan tersendiri dalam kerangka pembangunan nasional yang di bidang pendidikan yang dituangkan dalam pembangunan jangka panjang. Kemudian, agar pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan secara optimal, maka pendidikan dapat dilakukan secara optimal yaitu dengan meliputi 3. Yang pertama, perlu dilakukan analisis kebutuhan secara lebih yang mana lebih matang dalam membuat perencanaan program kerja sarana dan prasarana. Kemudian, sarana dan prasarana pendidikan harus melakukan pendataan terhadap sarana dan prasarana yang rusak. Kemudian, kepala sekolah harusnya lebih intensif lagi dalam melakukan pengawasan dan memberikan kesadaran kepada seluruh warga sekolah dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah. Sekian, terima kasih. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.